Teman semua, perkenalkan saya Huria Huwaida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi. Jadi, pengertian pemrosesan menurut Gekna, belajar adalah proses memperoleh informasi, mengelola informasi, menyimpan, serta mengingat kembali informasi yang sudah diatur oleh otak. Dan pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima informasi juga dan juga mengelola, menyimpan dan memanggil kembali informasi yang ada dalam otak. Terus itu teori pemrosesan information processing theory mencangkup aspek lingkungan, yaitu sebagai hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembelajaran. Teori ini didefinisikan oleh Barnes, yaitu belajar sebagai untuk mendapatkan serta menyimpan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Teori pemrosesan informasi diperlukan untuk memahami bagaimana manusia memproses informasi yang diterima. Teori ini penting dalam bidang psikologi, terutama psikologi kognitif. Beberapa alasan mengapa sih teori ini penting. Yang pertama, memahami bagaimana manusia mengolah informasi. Jadi, teori ini tuh memberikan dasar untuk kita tuh memahami bagaimana manusia atau diri kita memproses informasi yang diterima dari tahap pengambilan informasi sampai pengelolaan dan pemahaman. Lalu yang kedua, kita menerapkan teori pemrosesan ini pada pendidikan. Nah, teori pemrosesan informasi dapat membantu para pendidik untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih baik dan efektif. Lalu yang ketiga, menjelaskan masalah psikologis. Teori pemrosesan informasi ini bisa banget membantu menjelaskan masalah psikologis tertentu seperti masalah belajar dan memori, keputusan, dan masalah persepsi lainnya. Lalu yang keempat, ada implementasi pada teknologi. Jadi, teori pemrosesan informasi ini juga digunakan dalam pengembangan teknologi baru, seperti mengembangkan sistem komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengoptimalkan pemrosesan informasi. Nah, jadi kita akan membahas tentang teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah pendekatan psikologis yang menekankan pada pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi melalui penerimaan informasi, menyimpan, cara mengelolanya, hingga pemulihan informasi. Terdapat beberapa teori pemrosesan informasi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama itu berfungsi ganda, jadi teori dual coding theory. Teori ini dikembangkan oleh Alan Paivio pada tahun 1970-an dan menekankan bahwa manusia dapat mengelola informasi secara verbal dan nonverbal secara terpisah, dan kedua jenis informasi ini disimpan secara terpisah dalam memori. Teori ini mengungkapkan bahwa gambar atau video dapat membantu mempermudah proses informasi verbal dan meningkatkan kinerja memori manusia. Dan yang kedua, ini tuh bisa masuk ke teori model yang kognitif. Teori ini menekankan pada penting struktur mental atau model kognitif dalam memproses informasi. Teori ini dikembangkan oleh George Miller, maaf kalau ada salah kata penyebutan, pada tahun 1956 dan menjelaskan bahwa manusia mampu memproses informasi dalam bentuk struktur dengan pengelompokan informasi dalam jumlah tertentu yang disebut chunk. Tulisan itu CHUNK. Teori belajar ini dapat berlandaskan pada kognitif seseorang, sehingga yang perlu diperhatikan adalah proses belajar seseorang dalam memproses pengetahuan yang diperoleh untuk disimpan dalam pikiran. Lalu yang ketiga, ada teori pengelolaan top down dan bottom up. Teori ini juga menggambarkan bahwa manusia memproses informasi dengan cara dari konsep atau pemahaman yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Teori ini
oleh psikologi David Mark pada tahun 1982 dan menekankan pada hubungan antara prosesan informasi dan konteks di mana informasi tersebut diperoleh. Lalu, teori pengolahan selektif. Teori ini mengembangkan bahwa manusia memilih informasi yang digunakan berdasarkan minat, kepentingan, dan pengalaman mereka. Teori menyatakan memori dan pemrosesan informasi sehingga seleksi informasi menjadi sangat penting. Dan teori memori ingatan aktif atau working memory. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kapasitas memori terbatas dan membutuhkan pengelolaan aktif dalam memori jangka pendek. Teori ini diilhami oleh psikologi Alan Baddeley pada tahun 1974 dan menjelaskan bahwa memori jangka pendek terdiri dari tiga komponen: sistem visual, spatial, sistem fonologis, dan sistem pusat eksekutif. Teori ini juga menekankan bahwa proses memori tergantung pada interaksi antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Lalu, ada juga yang menjelaskan teori pengolahan sosial. Teori ini menekankan bahwa manusia membentuk representasi mental mengenai orang lain dan situasi sosial, serta memproses informasi sosial dengan cara bergantung pada tujuan, minat, dan pengalaman mereka. Ada tahap-tahap pemrosesan informasi. Tahap pemrosesan informasi adalah rangkaian proses mental yang terjadi ketika seorang memproses informasi sebelum memberikan respon dalam 3 langkah dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap penginderaan. Tahap penginderaan adalah tahap pertama dalam proses informasi di mana informasi diterima oleh panca indera seorang. Informasi ini berupa suara, gambar, sentuhan, dan diubah menjadi bentuk dapat diproses oleh otak. Tahap ini sangat penting karena jika informasi tidak diterima dengan baik, maka proses selanjutnya akan terganggu. Lalu ada tahap pemrosesan. Jadi tahap ini adalah tahap kedua dalam pemrosesan informasi, di mana informasi yang diterima dan diolah di dalam otak. Tahap ini tuh melibatkan beberapa proses kognitif seperti perhatian, pemahaman, pengkodean, dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, informasi yang diterima dihubungkan dengan informasi yang sudah ada di dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada tahap output. Tahap output ini tahap dalam pemrosesan informasi di mana informasi yang sudah diproses dihasilkan dalam bentuk respon atau tindakan. Respon atau tindakan tersebut dapat berupa kata-kata, gerakan, atau perilaku. Dalam teori pemrosesan informasi, setiap tahap pemrosesan informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perhatian, pengalaman, motivasi, dan keterampilan kognitif. Sekian dari pembahasan dari saya tentang pemrosesan informasi. Jika ada salah perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan, dan terima kasih teman-teman semua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.